Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua hingga kita dapat berkumpul di rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para pengikut hingga akhir zaman. Lalu kita di sini, aku Hasyuddin Muhammadiyah yang bisa dipanggil Latin, dan temanku sini Ahmad Mukhtar Robani yang bisa yang dipanggil Robi. Di sini kita mau membahas soal bagaimana sih kita itu untuk bisa tetap gaul, tapi tetap pada tetap pada lingkaran Islami. Jadi Ya, dari Robi sendiri arti gaul tuh kayak gimana, Pi? Menurut aku sendiri ya, sebagai salah satu memiliki arti yang sangat luas. Tapi untuk mengambil sebagian dasarnya saja, mungkin gaul adalah suatu sifat atau kebiasaan yang dimana sifat tersebut di luar dari sifat atau kebiasaan daerah kita atau bangsa kita sendiri. Misal seperti lebih ke budaya barat ataupun ke budaya-budaya lainnya. Oke, berarti itu apa arti gaul dari Mas Robi. Tapi kalau bagiku sendiri itu makna Islami itu kan bersifat keislaman. Jadi contohnya seperti akhlak Islami itu kan berarti akhlak yang bersifat Islam. Jadi misalnya model baju Islami, model baju yang masih bersifat Islam gitu, yang menutup aurat yang kayak gitu. Lalu juga berarti kita untuk menggabungkan atau memadukan dari gaul sama Islami itu kira-kira gimana ya? Sebenarnya kan untuk menggabungkan itu nggak susah, nggak gampang juga. Karena kan kalau misalnya kita artikan tadi gaul itu sebagai suatu hal yang di luar kebiasaan, lalu juga Islam itu satu hal yang bersifat Islam, yang maksudnya itu memang tetap udah ditentukan Islam itu kayak gimana, dan gaul itu nggak ditentukan kayak gimana, itu gimana caranya biar bisa digabungkan dan dipadukan? Untuk caranya sendiri ya sebenarnya benar kata Mas Wasyuddin ya, gampang-gampang susah. Tapi kalau misal kita ambil garis besar, gaul dan Islami sebenarnya bisa untuk dipadukan. Nah, misal gaul dalam Islami yaitu mungkin kita bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan, namun tetap kita dalam lingkup masih aman di dalam agama. Misal kita boleh menggunakan pakaian kekinian tapi tetap menjaga aurat, tidak membentuk lekuk tubuh atau lain sebagainya. Kalau misal dalam perilaku sendiri bisa kita menggunakan sesuatu produk dari luar tapi kita tetap memanfaatkannya untuk hal-hal kebaikan yang bermanfaat bagi banyak orang. Seperti itu, Mas. Oke. Jadi itu dari sudut pandang kayak karena kita dari bidang apa tadi Mas Robi? Dari bidang pakaian sama dari bidang kebiasaan kan ya. Juga kalau aku lebih mau mengulik itu dari sesuatu yang sudah umum lah kita jumpai saat ini. Contohnya juga sebagai banyak anak yang sekarang itu kan main game juga gitu. Tapi kalau menurutku main game itu sah-sah saja asal kita tetap juga, yang paling krusial itu menurutku kita main game tapi tahu waktu sholat juga kapan, juga tahu waktu berhenti itu kapan. Jadi kita nggak terlalaikan gitu sama game. Jadi nanti bisa seimbang nanti antara religiusnya sama yang non religius seperti game, seperti kegiatan-kegiatan yang lain-lain. Lalu juga kalau misal kita lihat sekarang kan juga banyak nih kayak band-band gitu yang benar-benar diidolakan sama banyak anak. Nggak dalam satu kalangan aja, bahkan bukan cuma remaja, bukan cuma anak kecil, tapi bahkan semua kalangan termasuk orang dewasa pun juga bisa mengidolakan. Tapi kan alangkah baiknya untuk bisa bisa disortir sendirilah, bagaimana itu bisa
bisa tetap berada dalam lingkaran Islami itu tadi. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang tidak ada tampilan yang tidak menjaga aurat atau ada lirik-lirik yang tidak baik gitu, itu bisa disortir juga. Karena kan siapa tahu mereka kan dari luar itu sebenarnya maksud dibaliknya bisa jadi kan ada. Karena kalau misalnya pikirannya kita terbuka untuk satu hal seperti teori konspirasi seperti itu kan ada hal seperti itu. Apa kalau misalnya bangsa luar tuh mau memanfaatkan perang itu bisa perang psikis dari situ. Nah, untuk sebenarnya yang Mas Fasihuddin bilang benar bahwa ya memang tidak dapat dipungkiri ya bahwasanya kalau misal mengikuti era zaman sekarang memang banyak mungkin dalam bentuk band, grup band dan lain sebagainya itu yang diidolakan di semua kalangan usia. Tapi tetap dalam artian gimana? Kita boleh menyukai sesuatu, kita boleh mengidolakan sesuatu, kita boleh mengagumi sesuatu, tapi dalam konteks dalam bentuk hal yang sewajarnya. Atau jadi tidak fanatik. Boleh kita mengagumi sesuatu tapi tetap ingat bahwasanya kita juga menjalani hidup realita yang kita jalani sendiri. Dan kalaupun kita mengidolakan sesuatu nggak masalah. Kalau misal berlebihan, imbasnya juga dalam hidup kita sendiri. Misal terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan dan lain sebagainya. Nah, untuk game sendiri itu sama aja, Mas. Ya, sama. Yang sampean bilang itu benar, menjaga waktu. Jadi untuk semua kebiasaan atau perilaku yang mungkin sifatnya gaul atau lebih modern itu bisa kita jalankan asal kita itu seimbang antara religius dan juga kebiasaan. Kalau misal kita seimbang, insya Allah nanti itu kita akan menjalaninya lancar dan tidak akan berat sebelah gitu, Mas. Iya. Jadi kalau misalnya kayak yang game ini kan karena aku juga salah satu orang yang juga game, saya tahu lah bagaimana mereka itu, bagaimana lingkungannya itu sebenarnya kadang-kadang bukan berarti semua lingkungan anak-anak gamer itu jelek, enggak, tapi ya banyak dari mereka itu juga yang bisa dalam istilahnya toksik gitu, tidak senonoh, maksudnya tidak dalam tempatnya lah. Mereka tuh ngomongnya juga kadang-kadang ngawur, itu perlu diperhatikan juga. Jadi untuk bisa tetap gaul, kita tetap bermain game, kita tetap mengikuti perkembangan zaman, tapi kita tetap untuk menjaga lisan kita mungkin akhirnya, atau mungkin jaga tangan kita, kan siapa tahu kayak gimana juga karena kalau jadi dunia yang bukan istilahnya itu bukan dunia nyata, dunia maya seperti itu, kayak gitu tuh, kayak toksik gitu tuh sangat gampang tuh terjadi. Ya, lebih mudah untuk mengutarakan sesuatu kalau itu. Iya, karena kalau kita mengutarakan satu dunia maya itu seolah-olah emang, karena kita kayak menganggap mereka tuh nggak tahu kita siapa, kayak mereka tuh nggak tahu kita di mana juga. Jadi kita mengomentari satu tuh kayak seenaknya sendiri. Padahal juga kalau misalnya kita nggak menjaga juga misalnya di media sosial kayak gitu, UU ITE juga bisa kena juga kita, di luar dari Islami, tapi cuman di UU ITE pun kita bisa kena. Kalau di Islaminya kan juga itu bisa menambah dosa juga lah. Kita juga kalau di bulan Ramadan gini kan jangan sampai menambah dosa bulan Ramadan. Iya. Sebenarnya dari anggapan banyaknya mungkin bagian dari masyarakat atau mungkin bagian pemuda-pemuda kalau bisa beranggapan yang mungkin mereka tidak tahu siapa saya dan mungkin mereka tidak tahu saya itu berada di mana, itu mungkin juga salah satu penyebab terbesar bagaimana seseorang sangat mudah mengutarakan sesuatu tanpa adanya filter atau istilahnya disaring untuk tidak menimbulkan suatu omongan yang bisa dibilang kurang mengenakan oleh salah satu pihak. Ya, bisa menyinggung orang lain. Jadi ya. Kalaupun di dalam Islam sendiri itu mungkin kalau sekarang itu jangkauannya luas sekali, Mas. Jadi berbagai kemungkinan itu bisa aja terjadi di dunia maya. Karena dasarnya dunia maya itu kita tidak bertatap langsung atau tidak bertemu muka secara langsung. Ya, jadi kan
apa untuk kalau misalnya kita sendiri nih, misal kita punya apa ya, lingkungan gitu, kita mungkin punya teman gitu, sama sesama gamer lah istilahnya, atau mungkin bukan cuma sama gamer aja, sesama pengidola suatu band musik atau mengidolakan apa, seperti mungkin kita ambil aja film atau anim, mungkin bisa jadi kan, itu cara menyikapinya bagaimana sih biar bisa tetap gaul seperti ini. Misalnya kita mungkin bisa tetap gaul dengan mengikuti kayak gitu, tapi cuman kita tetap bisa memberikan dampak positif ini. Sebenarnya kalau dibilang ya Mas, untuk semua kayak mungkin gamer, pencinta film, pencinta band musik dan lain sebagainya, itu sebenarnya itu bermanfaat Mas. Asalkan mereka semua itu tahu kondisi, situasi, dan juga mau untuk berbuat baik kepada sesama. Masalahnya gini Mas, untuk realitanya sendiri kadang hal-hal tersebut tidak diperhatikan oleh mereka yang mencintai, entah itu grup band, entah itu musik, film, dan lain sebagainya. Itu mereka kurang memperhatikan esensi dari mereka yang cintai itu. Ya, kadang karena nggak diperhatikan itu bisa jadi fanatik itu. Dari fanatiknya itu kayak ya juga. Kalau misalnya aja dari apa ya, kayak grup bandnya sendiri itu dihujat lah, maksudnya dihujatnya grup bandnya itu sampai menimbulkan kemarahan gitu. Jadi sampai marahannya itu bukan marah yang sekedar marah biasa, bisa sampai benar-benar marah, dan itu nggak bagus juga. Sebenarnya kalau menurut saya sendiri ya Mas ya, mengidolakan itu wajar Mas. Pasti semua orang itu seperti saya sama Mas Wahyudin pun pasti mengidolakan seseorang. Pasti. Nah, tapi untuk mereka sendiri mengidolakan itu juga ada tips-tipsnya Mas. Mungkin pertama kita nggak boleh sampai menimbulkan masalah. Bisa mungkin kita itu menghindari masalah. Kemudian kita juga itu harus mengetahui kondisi situasi. Misal di dunia kita waktunya sekolah ya sekolah, waktu istirahat di rumah boleh kita melakukan hobi kesukaan kita. Dan ketiga itu bisa bermanfaat di lingkungan sekitar. Mungkin kelihatannya di mata orang luar hobi-hobi yang kita sukai atau kita mengidolakan sesuatu mungkin tidak ada manfaatnya. Tapi jika kita ingin diakui bahwasanya kebiasaan kita atau hobi kita itu bermanfaat, kita harus memberikan impact atau dampak positif kepada masyarakat. Misal untuk kondisi saat ini Mas, kita dalam masa pandemi corona atau COVID-19. Nah, itu mungkin dalam bentuk komunitas hobi kita atau komunitas kesukaan kita, misal pencinta film, itu mungkin mengadakan penggalangan dana untuk membantu warga-warga yang kurang mampu akibat PHK massal, atau mungkin penggalangan dana untuk pembelian APD untuk dokter, kan bisa gitu Mas. Bisa. Seenggaknya kita dapat menimbulkan dampak positif seenggaknya, dan dapat juga diakui bahwasanya oh hobi ini atau kebiasaan ini itu bermanfaat juga gitu Mas. Jadi apa dari Mas Robi sendiri ini gimana sarannya untuk anak-anak? Singkat aja. Untuk saya sendiri sarannya nggak terlalu banyak ya Mas. Mungkin nanti Mas Wahyudin sendiri bisa menambahkan. Kalau dari saya itu cuma satu Mas. Kita itu harus tahu kondisi, situasi, dan juga kita harus tahu apa yang kita jalani pada saat realita. Jadi kita harus pintar-pintar menempatkan diri dalam suatu kondisi Mas. Ada kalanya di saat kita mengidolakan sesuatu, dan ada kalanya juga kita harus menjalani kehidupan realita kita, misal sekolah, bekerja, ataupun les mungkin. Jadi harus pintar-pintar gitu Mas, menyesuaikan kondisi. Kalau aku setuju dengan omongannya Robi tadi. Jadinya kita tuh harus benar-benar menempatkan diri itu pada tempatnya gitu. Nggak boleh nanti kita misalnya sampai ke keluar kayak gitu. Ya jadi mungkin kalau dari aku sih ya untuk menambahin Mas Robi itu, kita harus tetap bisa untuk mencoba membuat dampak positif dan membuat satu hal yang dipandang negatif tuh bisa jadi positif nantinya. Karena itu penting. Ya, betul Mas. Jadi mungkin itu aja dari aku sama Robi. Kurang lebihnya juga mohon maaf. Nun wal qalam mas turun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe. Iya. Ayo.